Sebenarnya manipulatif itu bermainnya di apa sih? Di intimidasi apa ya, dominasinya kah? Atau di verbalnya kah? Atau di apanya, Dok? Halo Sobat Menur, kali ini jumpa dengan saya Ella Titis Wahyuniansari dari Detak Detik Podcast Rumah Sakit Jiwa Menur. Sehat diawali dari diri sendiri, mulai dari sekarang dan mulai saat ini. Apa kabar kalian semua dimanapun berada? Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Sobat Menur, beberapa waktu terakhir ini kita dihebohkan dengan maraknya berbagai bentuk kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang menimpa saudara-saudara kita di luar sana. Nah, salah satunya terakhir yang kemarin kita ikuti, mungkin saat ini kasusnya juga masih bergulir ya, di mana ada seorang difabel tapi dia menjadi tersangka pelaku kekerasan seksual atau tindak asusila atau pemerkosaan pada beberapa wanita. Nah, korbannya nggak tanggung-tanggung, terakhir ketemu 19 loh, luar biasa ya. Nah, tapi awalnya itu hanya satu korban. Semakin ke sini itu menjadi lebih banyak dari 15, 17, terakhir saya ingat kalau saya nggak salah ingat itu 19 orang ya. Nah, secara logika kalau kita pikir dia ini kan difabel ya dengan segala kekurangannya gitu ya. Tentunya akan ada kekurangan pada diri dia. Sehingga kalau kita pikirkan apa ya mungkin orang dengan kekurangan seperti itu kemudian dia melakukan pemerkosaan gitu ya. Dia melakukan pemerkosaan atau pelecehan atau apalah itu namanya tindak asusila lainnya gitu ya. Tapi ternyata kalau melihat korbannya banyak, berarti dia melakukan perbuatan itu kan diulang-ulang, berulang-ulang, tidak hanya satu kali nih, tapi banyak kali gitu ya. Nah, beberapa pakar itu banyak yang mengulas tentang kasus ini, mulai dari sisi hukum, kemudian sisi psikologisnya gitu ya, banyak yang mengulas tentang masalah ini. Beberapa mengatakan, tidak tidak sedikit yang mengatakan bahwa si pelaku ini menggunakan teknik manipulatif. Ada juga yang mengatakan menggunakan teknik gendam atau hipnotis gitu ya. Nah, pernah nggak kena gendam? Kalau saya pernah sih, tapi rasanya kok kayak bukan gendam. Ntar deh kita cerita-cerita lagi ke belakang. Namun kali ini kita tidak akan membicarakan tentang gendam atau hipnotisnya ya. Kita akan lebih bicara pada sisi manipulatifnya atau dari sisi psikologisnya. Di mana seseorang yang kita lihat memiliki kekurangan seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan atau daya upaya untuk mengelabui orang lain. Tapi ternyata dia mampu loh menggunakan sisi kelemahannya justru sebagai kekuatannya gitu. Dengan kekurangan yang dia miliki, dia justru bisa memperdaya korban-korbannya. 19 ya. Nah, lalu bagaimana sih seseorang bisa memanipulatif orang lain? Gimana sih caranya sampai kita itu bisa memanipulasi orang sedemikian rupa gitu? Mengelabui korban gitu ya. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita Dokter Sista Diah Laksmi, spesialis kejiwaan. Halo dokter, apa kabar? Baik, senang sekali Baik. bisa hadir di sini. Masih seger, masih cantik ya dok ya? Iya, Tetap cantik terus gitu? harus. Harus. Ada resepnya nggak dok? Jangan-jangan manipulatif dok? Oh, kita harus bahas nanti nih. Ayo. Oh, bahas nanti ya, Menarik oke. ini. Nah, Dokter Sista ini, Sobat Menur, Dokter Sista adalah psikiater yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Menur. Yang hari ini nih kita mau membicarakan atau berbincang tentang manipulatif yang saat ini sedang menjadi hot topic ya akhir-akhir ini karena berkaitan dengan kasus tadi mungkin ya. Nah, tentunya dalam waktu ke depan Dokter Sista akan bersama dengan saya, bersama dengan kita semua, bersama juga dengan Sobat Menur tentunya. Nah, dokter, gimana ini dok melihat kasus ini nih? Gimana kalau menurut dokter sebagai psikiater gimana dok?
Kita harus lihat dulu nih kan orang ini ada suatu kelemahan, siapapun yang memiliki kelemahan itu kan tentunya, bagaimana cara dia memandang kelemahan tersebut, apapun bentuknya ya, Maela ya. Mhm mhm. Apakah ini sebagai hukuman, apakah ini justru sebagai rezeki, ataukah mungkin sebagai macam-macam pandangan orang terhadap suatu kekurangannya masing-masing. Kemudian ditambah lagi dengan pola asuh yang dia terima ketika masa kecilnya, itu turut akan menentukan terbentuknya suatu kepribadian seseorang. Mhm. Nah, ini juga akan menentukan mekanisme apa yang dia pakai kalau ada masalah gitu, dengan tentunya keterbatasan yang dia miliki gitu. Jadi memang bagaimana seseorang itu memandang itu akan bisa, mempengaruhi di coping ya istilahnya ya, Dok, ya, Ya, betul ya? betul. Makanya benar nggak sih kalau misalnya ada yang menggunakan kelemahannya itu justru sebagai senjatanya gitu, itu memang seperti itu nggak sih, Dok? Ada yang bisa seperti itu. Sebetulnya mekanisme coping sendiri kan ada yang matur atau imatur ya. Nah, itu semua tergantung banyak hal sebetulnya. Jadi bisa saja memang apa yang kekurangan kita justru kita jadikan senjata untuk menghindari dari stresor atau menghindari dari tugas yang harus kita terima gitu. Nah kalau seperti ini tuh, aku jadi berpikir ya, Dok, ya, kalau misalnya nih saya sendiri sedang kesulitan mungkin atau saya menghadapi situasi yang saya rasa ini bakalan mengancam untuk diri saya gitu ya. Bisakah saya misal saya memiliki bukan kelemahan ya sebenarnya, sorry sakit itu kan sebenarnya bukan kelemahan ya, Dok, ya? Sorry bukan kelebihan gitu ya, sakit itu kan sebenarnya kelemahan, siapa sih yang mau sakit gitu kan? Saya nggak mau sakit sih kalau saya nggak tahu kalau kamu mau sakit nggak, Mas? Kalau sakit nggak ada yang mau sakit kalau saya sih. Tapi, oh berarti bisa dong kalau misalnya saya ini membuat sakitnya saya atau kelemahan saya itu saya gunakan sebagai semacam alasan gitu ya, untuk melarikan diri dari tugas-tugas yang saya miliki itu. Itu Bisa. mungkin kan ya, Dok, ya? Bisa, itu salah satu mekanisme coping yang bisa kita lakukan. Jadi suatu, hal sakit misalnya ya, bisa dijadikan alasan penghindaran ya, penghindaran Mhm. terhadap, tugas yang mungkin akan kita hadapi atau orang yang mungkin kita hadapi dan sebagainya. Pernah ngadepin yang kayak gitu, Dok? Pernah pernah, itu kan kita harus, melakukan, interview yang lebih dalam lagi dan Mhm. mencoba merubah, mekanisme coping yang dia lakukan selama ini kan gitu. Kadang-kadang orang melakukan itu juga tanpa kesadaran ya, karena itu Mmm. terjadi terus-menerus sehingga menjadi suatu hal yang biasa untuk melakukan gitu. Mmm. Kalau misalnya, dokter ini kan pastinya kan banyak ya, Dok, ya, kalau kayak gitu karena berurusan dengan apa ya, jiwa ya. Nah, sejauh dokter berpraktek, berapa tahun Dok praktek? Sudah, 5 tahun ya. 5 tahun ya, luar biasa. Udah lama ya. Sepanjang atau sejauh dokter berpraktek selama ini, bagaimana cara dokter itu untuk bisa mengenali, "Oh, Mhm, ini manipulatif nih, ini enggak nih," gitu. mhm. Gimana cara dokter mengenali satu persatu dari pasien yang datang gitu? Ketika pasien datang otomatis kan kita harus, melakukan hubungan relasi yang baik ya antara dokter dengan pasien itu dulu Mhm. sih. Ketika relasi terjalin dengan baik kan ada trust ya dari pasien kepada kita. Mhm. Jadi, dari situ kan kita melakukan wawancara atau anamnesa ya. Mhm. Wawancara itu kita ketahui dia ada masalahnya apa, keluhannya apa yang dia lakukan ketika masalahnya datang. Kemudian bagus lagi kalau kita dapatkan keterangan juga dari keluarga atau orang terdekat. Mmm. Sehingga kita bisa memastikan kembali pernyataannya dan lain sebagainya apakah memang sesuai ataukah ada tambahan atau bagaimana gitu. Jadi, dari 2 hal ya, jalin dulu komunikasi yang baik atau relasi yang baik dengan pasiennya, Mhm. kemudian keterangan dari keluarga gitu. Mmm, berarti kalau dari kita ngomong, misalnya kita ngobrol itu, kita bisa nggak mengidentifikasi, "Wah ini kayaknya manipulatif nih tipenya," itu bisa nggak sih, Dok? Bisa, kadang-kadang pertanyaan yang kita ajukan itu kan berulang sebetulnya. Kalau kita Mmm. merasa nggak yakin ya, tapi dengan cara yang lain gitu. Jadi Mhm. kita lihat kekonsistenannya, pasien dalam mengutarakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Mhm. kita. Kalau memang kita melihat, kok nggak konsisten ya, ada kesan ya, Mhm. kesan manipulatif, itu kan kita tidak bisa langsung melakukan judgement ya, bahwa ini Mmm. pasti manipulatif, Iya enggak. iya. Kita lakukan ini ada kesan, kemudian kita observasi kembali. Tentunya pertemuan pasien dengan, kondisi psikiatri itu memang nggak bisa sekali ya, gitu. Mhm. Jadi kita observasi di kontrol yang berikutnya gitu. Mmm, berarti kemungkinan kita bisa
melihat bahwa, kayaknya nih orang manipulatif dah." Itu kita nggak bisa langsung dari pertama awal, tatap awal tuh nggak bisa ya, Dok, ya? Kalau hanya dari kesan umum tidak ya, tentunya Mmm, harus ada wawancara dulu. Tapi kalau di pertemuan pertama mungkin bisa muncul kesan tadi saya bilang mhm ya, oh mhm mhm. kesannya nih manipulatif nih misalnya gitu. Tapi Mmm, kalau langsung ini nggak, kita biasa cross check kembali di pertemuan mhm berikutnya mhm. gitu. Agak butuh waktu gitu ya, Dok, ya? Betul. Tapi sebenarnya, manipulatif sendiri itu apa sih, Dok? Saya bingung loh, manipulatif itu apa sih sebenarnya itu ya? Terus, ada nggak sih bentuk-bentuknya? Jadi kayak, jenisnya. Jadi yang seperti ini nih, atau caranya mungkin ya, atau Mhm. apanya itu ada sih nggak, Dok? Itu kan memang suatu tindakan atau Mhm mhm. perilaku yang dilakukan seseorang untuk menguasai ya Mmm, pemikirannya mhm. orang, menguasai perilaku orang lain sehingga bertindak sesuai apa yang dia mau gitu. Mmm. Jadi membuat suatu, kondisi itu, sesuai dengan apa yang diinginkan. Mhm mhm. Nah, memang kalau orang fokusnya kan kayaknya orang-orang yang dominan ya, manipulatif tuh yang, oh Mhm gimana mhm. caranya dia, dominan. Belum tentu pada orang-orang yang, pasif ya Mhm. misalnya atau mungkin, tidak dominan, kadang-kadang memakai itu tadi kelemahannya sebagai cara untuk memanipulasi orang lain tuh bisa terjadi. Jadi Mmm. nggak selalu yang dominan yang mungkin, agresif, yang mungkin banyak bicara gitu ya, ini membujuk dan sebagainya, nggak selalu. Tapi ada juga tadi memakai kelemahannya untuk, menarik orang sesuai dengan pemikirannya atau perilakunya. Sehingga orang lain bisa mengikuti gitu ya? Betul. Mengikuti arah dari Mhm pikirannya dia mhm. sendiri. Tapi ini berbeda dengan gendam ya, Dok, ya, hipnotis ya? Kalau kita ngomong ngomong karena gini, Dok, sebenarnya manipulatif itu bermainnya di apa sih? Di intimidasi apa ya, dominasinya kah? Atau di verbalnya kah? Atau di apanya, Dok? Ke verbal ya biasanya ya, Verbal ya? lebih banyak ke verbalnya. Jadi dia, mensugesti ya istilahnya, Mmm, mensugesti, merangkai cerita sedemikian rupa mhm, sehingga orang terbawa atau ikut merasakan apa yang dia rasakan ya, atau mmm, cerita yang dia rasakan dia buat gitu. mhm mhm, Sehingga orang, "Oh iya ternyata," kadang-kadang makanya, korban bisa menganggap dirinya justru sebagai orang yang jahat karena nggak mmm, menuruti kemauan si manipulator mhm ini mhm mhm, gitu. Iya aku sih mmm. salah, aku harusnya percaya sama dia dan sebagainya gitu. Berarti mainnya di verbal ya. Saya pernah sih, Dok, saya dulu-dulu pernah, katakan digendam ya katanya itu, istilahnya gendam lah ya. Tapi kalau saya rasakan antara itu tuh saya sadar gitu loh dan memang kalau yang saya rasakan ya ketika, si orang ini membawa saya itu, yang saya rasakan dari kata-katanya dia itu memang kayak memberikan janji gitu. Mhm Memberikan janji cuman dan saya membutuhkan gitu dan saya, mhm memang mengikuti karena saya merasa ada, "Oh enak nih kalau kayak mhm gini," gitu. mhm Tapi ternyata semakin ke sini kewarasan saya tuh muncul gitu ya. Saya mulai berpikir bahwa, nggak mungkin lah kalau kayak gini," gitu ya. Jadi dia menjanjikan untuk pekerjaan dengan gaji yang besar lah, tapi semakin ke sini saya berpikir bahwa, ini emang ada ya asal comot kayak gini mana ada gitu loh, ini mhm nggak bener nih. Nah itu mulai berpikir, nah ketika mulai berpikir itu saya mulai bisa memberontak gitu loh. mhm Nah kalau pada manipulator, pada konteks manipulatif, apakah hal-hal seperti itu akan bisa apakah sama? Sama bentuknya? Jadi mhm kalau tadi dokter bilang kan sugesti ya, rasanya kalau yang saya alami tadi itu juga sugesti juga sih gitu ya, heeh, cuman logika saya kemudian bermain ketika di mhm belakang saya mulai bermain, logika saya jalan, lalu saya mulai berani mhm. berontak gitu. Jadi apakah sebenarnya, memungkinkankah seperti itu, Dok? Kalau gendam tuh hubungannya dengan hipnotis ya, itu Mhm tentunya selain sugestinya mhm ada, hipnosis yang dia lakukan lah mhm pada korban mhm sehingga bisa menuruti apa yang dia mau. Jadi nggak sekedar verbal aja kayaknya gitu ya. Tapi mhm kalau mhm orang-orang yang melakukan itu untuk kejahatan rasanya juga udah pengalamannya banyak ya. Jadi dia mhm mungkin bisa, wah ini empuk nih, ini nih gitu, sulit nih misalnya gitu. Mungkin mhm orang-orangnya sendirian, orang dipandang mungkin, bisa ditarik, olehnya, mungkin oh ini bisa fokus ke saya aja nih kayaknya, mungkin akan dia mmm, dekati kan gitu. mhm mhm. Jadi nggak hanya sekedar manipulator, enggak, manipulator kan lebih banyak ke verbal ya. Mmm, menarik menarik menarik. Kalau manipulator, Dok,
Artinya dia sudah ada profiling belum pada korbannya? Mhm. Dia akan melakukan profiling nggak ke korban-korbannya ini? Biasanya begitu, atau mungkin dia sudah tahu ya, justru sudah belajar ya, maksudnya Hmm. anak-anak di usia sekian nih yang Hmm. rentan, atau perempuan yang begini, atau laki-laki yang begini. Jadi dia sudah punya pandangan yang Hmm. kira-kira rentan, apalagi dengan kondisi media sosial yang saat ini sudah ini ya, internet yang ini Hmm. gampang, mungkin dia juga bisa aja melakukan mendapatkan informasi seperti apa sih anak-anak sekarang gitu ya, kekurangannya Hmm. apa, orang yang bagaimana yang mudah sugesti ya kan keluar tuh Hmm. pasti di internetnya. Nah, seperti itu Hmm. yang mungkin bisa dia pakai untuk melakukan, kejahatannya kan gitu. Oke, oke, oke. Kalau kenapa ya? Penyebabnya apa sih, Dok? Orang itu bisa menjadi manipulator. Kalau tadi kan sudah dibahas ya, ada pola asuh, Mhm. kemudian bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Itu kalau lebih jauhnya bisa dijelaskan nggak, Dok? Pola asuh yang seperti apa sih yang kemudian bisa membentuk seorang Manipulator manipulator? ya. Manipulator tuh bisa yang otoriter, Mm, juga bisa yang permisif atau yang pembiaran ya kita bilang ya. mm, Dua-duanya sama-sama bisa, mm, membentuk anak menjadi suatu manipulator ya. mm, Nah, tentunya kalau otoriter kan anak jadi takut salah ya. mm, mm. Sehingga dia membuat suatu alasan, Alasan. membuat suatu dirinya ini misalnya kayak tadi sakit gitu ya, Kebenaran bahwa ya. sakit, itu jadi dia terbiasa memakai hal itu untuk mendapatkan, menghindari menghindari, hukuman kan gitu ya. Mm, Kemudian pada orang yang mengalami pola asuh yang pembiaran, ya dia, cenderung seenaknya aja sendiri gitu ya, mhm. mencari sesuatu yang nyaman untuk dirinya, ini sudah dapat gitu. Nah, untuk dapat yang itu kok susah ya gitu. Akhirnya dia memakai mekanisme yang jelek untuk supaya sama seperti yang di rumah gitu, seperti orang tuanya Hmm. biasa dia lakukan, hubungannya dan sebagainya, sehingga terjadilah manipulasi. Hmm. Kalau seperti itu sebenarnya kita itu di waktu kecil sih, Dok, ya. Mhm, mhm. Saya juga pernah kecil dulu ya. Waktu kecil rasanya saya juga pernah sih melakukan seperti Mhm, itu, Dok, mhm, menghindari hukuman gitu ya. mhm, Kemudian saya akan berusaha mencari alasan gitu mhm, ya, rasionalisasi ya. Saya mencari alasan atau mungkin saya mmm, akan mencari pembenaran atas apa yang saya lakukan tuh. Tapi ketika saya sudah besar, ternyata saya bisa loh melepaskan itu. Jadi saya tidak terbiasa menggunakan itu gitu ketika ketika saya dalam kesulitan. Ya sekali dua kali itu saya menggunakan itu. Jadi sebenarnya sisi manipulatif itu apakah memang ada pada setiap manusia atau setiap orang gitu, Dok? Atau itu hanya ada pada orang-orang tertentu? mhm. Eee Sebetulnya kepribadian sendiri kan nggak hanya murni pola asuh, Mhm, sebetulnya kondisi sosial pertemanan kan ikut mempengaruhi ya. Jadi ketika udah mulai sekolah SMP, SMA ya, sebelum kepribadian terbentuk itu ikut mempengaruhi. Jadi kenapa kok nggak diteruskan ya? Kenapa dulunya suka kecil suka bohong, mungkin gedenya kok mhm, berkurang atau mungkin lama-lama sudah makin dewasa dan ya tergantung juga dengan pergaulannya. mmm, Kemudian apakah semua orang punya? Ya, bisa jadi punya, tapi kadarnya kan di situ ya. Tapi kalau kita lihat cara tes gitu misalnya ya dia di bawah di bawah ini ya, di bawah, kondisi abnormal ya, manipulatifnya ya nggak apa-apa ya gitu maksudnya. mhm, Maksudnya itu mungkin tadi, kita harus hubungkan lagi dengan skala-skala yang lain, mungkin ini adalah coping-nya dia misalkan kalau lagi terjepit, mmm, kayak tadi misalkan, "Aduh sakit perut, mules," misalnya gitu ya. mhm. Tapi kan bukan suatu, yang selalu dia lakukan gitu, tapi sisi itu bisa jadi ada setiap setiap orang Setiap ya. orang ya. Mhm. Sebenarnya, apakah seseorang itu akan begitu mudah memanipulasi orang lain gitu ya? Atau teknik manipulasi, itu kan teknik kalau saya bilang Mhm. ya. Teknik-teknik manipulasi sendiri itu apakah memang ada syarat-syaratnya gitu ya? Ada syaratnya nggak sih? Jadi misalnya nih harus pintar gitu ya. Kadang kan kita itu saya ini mau berbohong itu juga butuh butuh kalau saya ya, menurut saya mau berbohong itu butuh tingkat, ya katakanlah saya harus agak pinter gitu ya. Bermain kata itu nggak gampang loh gitu ya, bermain kata itu nggak gampang. Apakah seorang itu harus pintar gitu ya, kalau untuk menjadi manipulator atau harus charming gitu, atau harus bagaimana gitu? Karena gini, Dok, ini jadi kembali lagi yang kasus tadi itu ya.
Jadi, yang menjadi korbannya itu bukan, orang-orang yang tidak mohon maaf ya, bukan orang-orang yang tidak berpendidikan atau Mhm, berpendidikan rendah, mereka tuh mahasiswa loh, Dok, yang mhm, korbannya mhm, gitu ya. Tidak semuanya, anak-anak SMP gitu, tapi atau, anak-anak SMA yang masih sekolah gitu ya, tapi mereka itu, eee, mahasiswa loh gitu. Jadi gimana itu, Dok? Apakah memang harus ada syarat-syarat tertentu atau bagaimana? tentunya ada ciri-ciri orang yang mudah disugesti kan gitu Mhm ya, mhm. tentunya tuh tadi mungkin pelaku sudah banyak belajar gitu ya. Profile. Pasti kan, kalau hanya kekuatan verbal istilahnya kan orang nggak nurut itu kan Mhm tidak ada suatu kejahatan kan gitu ya, mhm. dianggap ini orang apa sih ngomong apa, mungkin bagi yang nggak terpengaruh seperti itu dan orang ini bisa, "Wah ini nggak bisa berarti," gitu. Mhm Jadi sudah ada proses belajar istilahnya dari si pelaku mhm. gitu dan sudah mengenali kira-kira tipikal orang seperti apa, dia Mmm. kondisinya mungkin sendirian, kemudian mungkin ngelamun gitu ya, nah kan di tempat yang sepi atau mungkin, tampak sedih dan sebagainya yang sehingga dia bisa, "Oh ini sasaran empuk nih," misalnya gitu. Kemudian untuk teknik-tekniknya memang banyak itu tadi ya, ada juga cara yang membuat justru, si korban ini jahat, sudah tidak percaya apa yang disampaikan, misalkan gitu. Mmm. Jadi caranya banyak ya, tergantung ya, dia memakai sebagai dominasi ya istilahnya, Mhm. atau mungkin malah memakai kelemahannya itu untuk menarik orang agar bersama dia gitu. Mmm. Jadi korbannya belum tentu juga yang tidak berpendidikan, tapi yang suggestible ya, yang Mhm mhm. mudah terpengaruh gitu istilahnya ya. Iya 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 iya. Kalau kalau seperti ini saya jadi ingat ya pada waktu itu mungkin memang, eee, orang udah memprofil ya. Jadi saya tuh orang melihat, apa ya, ya pada waktu itu saya baru masuk Surabaya sih, Dok. Jadi masih dengan, kendesoannya gitu. Desa. Nggak, saya dari daerah, tapi saya emang dari daerah, Dok. Saya masuk ke Surabaya, mungkin saya ini ada di kota besar gitu ya, mungkin di kota besar nampak saya menjadi, yang agak-agak, "Wah ini gampang ini gampang ini dianu ya," gitu mungkin ya, dan memang pada pada kenyataannya gampang, Dok. Saya ini ketemu orang dulu, gitu, ramah gitu ya, ramahan saya kalau ketemu. Ramah nggak aku di sini? Pol. Gaspol. Gaspol gitu ya, ya ya ya. Kalau kalau seperti itu, berarti meskipun dia mahasiswa, akan memungkinkan untuk masuk gitu Bisa ya, saja. tertarik ya. Berarti nah Dok, berarti kan paling enggak si manipulator ini dia punya, eee, intelijensi nih, paling enggak dia pinter lah ya. Mhm. Kalau menurut saya sih, kalau menurut dokter bener nggak? Karena ketika kita mempelajari profilnya, kemudian, membuat kita bisa tahu bahwa, "Oh ini gini nih, jadi saya harus masuknya di sini nih." Kan dia, orang ini kan tidak selalu jadi misalnya 2 orang nih, 2 orang saya tidak akan selalu masuk dengan cara yang sama gitu ya. Katakanlah saya yang di sini masuk dengan cara, menggunakan kelemahan saya nih gitu ya, atau saya justru masuk di sini dengan menggunakan kata-kata yang manis gitu kan Mhm. beda-beda ya, Dok, ya. Itu berarti menurut saya nih, ini orang ini nih pintar, bukan nggak pintar ya, itu kalau menurut saya, Dok. Kalau menurut Dokter Sista bagaimana? Yang penting nggak retardaksi mental ya. Jadi, IQ rata-rata pun menurut saya juga udah bisa Mhm gitu, mhm. nggak harus juga IQ superior misalnya Mmm, untuk mhm. melakukan ini, enggak. Ini kan sebetulnya suatu cara yang sering dia lakukan kan gitu. Mungkin dulunya Berarti itu. enggak bentuk kejahatan gitu Mhm loh, hanya mhm. bentuk dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dengan tetangga, sehingga tetangga iba, mungkin kan itu awalnya. Mmm. Sehingga tuh terus dipakai, makin dewasa kan dia butuh pemasukan, misalkan ya Mhm butuh mhm. butuh kebutuhan yang lain-lain, tanda kutip, mungkin seksual dan lain Mmm, sebagainya mhm ya, mhm. sehingga dia mau nggak mau harus pakai cara lain nih, apa nih gitu. Jadi, Mmm. lebih ke situ ya sepertinya, Mbak Mhm, Ella. jadi paling enggak rata-rata gitu ya, Dok, ya, Mhm, rata-rata orang pada umumnya gitu ya. iya. Oke oke, baik baik baik, oke. Menarik menarik. Dok, mungkin sedikit nih, ada nggak sih ciri-ciri khusus? Nah, ciri-ciri khusus tuh misal nih Dok, misal nih kita ini sedang ada di satu tempat gitu katakanlah kayak saya tadi tuh Dok, Mhm, kayak saya tadi ya di jalan gitu terus tahu-tahu ada orang yang mendekati gitu, ada nggak? Kadang mereka tuh deketinnya smooth gitu Dok, kalau dulu mhm, waktu saya tuh dia mmm, nanya alamat, "Ini alamat ini mana?" Kemudian, sudah saya jawab, "Saya nggak tahu," gitu, kemudian dia tanya,
asli mana, kerja di mana gitu. Nah, kemudian ketika saya menyebutkan, "Oh, saya asli dari kota ini," gitu. Kemudian dia bilang, "Oh, sama, saya juga dari situ," gitu. Nah, artinya ada nggak sih, Dok, ketika kita dengan orang lain itu, "Oh, orang ini kayaknya manipulatif nih, saya harus harus, Hati-hati gitu ya. hati-hati," gitu. Saya harus, "Wah, waspada nih, harus waspadalah," gitu. Jadi ada nggak sih, Dok, kita bisa nggak sih sebenarnya, atau bagaimana kita menghindari orang-orang manipulatif gitu? Di sekitar kita kan banyak kan ya Mhm, pastinya mhm. gitu, gimana, Dok? Eee, kita harus kenali dulu ya, maksudnya orang-orang manipulatif itu seperti apa ya. Jadi begitu kita tahu, kita cepat menghindari kan, itu Mhm. penting sih. Eee, kita tuh kan harus waspada ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bertemu dengan orang asing, kemudian dia melakukan, komunikasi, tetap waspada dan tetap baik, itu kan harus berjalan bersama gitu kan istilahnya Mhm. ya. Tetap, kalau misalkan dia melakukan pertanyaan yang menurut kita sudah mulai, pribadi gitu, mungkin kita bisa kembali bertanya ulang misalnya gitu ya, Mhm. "Aslinya mana? Bapak aslinya mana?" Gitu. Jadi supaya Mmm. kita coba ke dia dulu gitu kan ya, karena kan dia menunggu jawaban kita, biasanya gitu. Ya Mmm. seperti tadi ya, "Saya dari sini." "Oh sama," gitu. Nah itu kan juga sebagai pintu dia untuk, membuka diri kepada kita untuk mendekati ya gitu. Jadi Mmm. mungkin kita sebalik lagi pertanyaannya, yang sulit itu kan kalau kita menjalin hubungan dengan manipulator ya. Mhm. Itu yang sulit ya. Nah, tapi begitu kita sudah tahu bahwa pasangan kita ini adalah seorang manipulator sejati terutama ya Mhm. gitu. Jangan segan-segan atau ragu-ragu untuk segera menjauh atau memutuskan hubungan. Karena itu Mmm. tadi mereka bisa memakai cara atau teknik yang membuat seakan-akan bahwa korban ini justru adalah pelaku yang tidak mempercayai dia kan gitu. Hmm. Tapi kadang kalau orang yang bucin itu Nah, bucin itu. ya, dia tahu bahwa ini sebenarnya nggak sehat nih hubungan saya gitu. Mhm, mhm. Dia tahu bahwa ini kayak aku kok, jadi kayak bucin banget ya gitu. Dia tahu sebenarnya tapi, untuk lepas dari itu susah gitu, Nah, Dok. itu banyak yang terjadi ya juga pada pasien-pasien kita yang, Mhm. konsul, itu juga beberapa seperti itu. Jadi sudah tahu sebetulnya, tapi, Mmm. eee, karena sugesti yang dia sampaikan si pasangannya ini ya, Mhm, itu mhm. mempengaruhi dia ya, ya sulit makanya segera gitu, nggak pakai Mmm. berpikir panjang, begitu memang kita sudah tahu pasangan kita adalah manipulator, segera jauhi gitu, selesai gitu. Nggak Mmm. ada cara lain gitu ya maksudnya, karena kalau kita masih dekat, masih berkomunikasi, dia akan terus melakukan upayanya untuk kan tujuannya Mhm. supaya melakukan apa yang diinginkan Mhm, pelaku kan mhm, gitu. mhm. Nah, mungkin nggak sih, Dok, kalau, bukan teknik, kalau, manipulator ini dia akan meminta atau bukan meminta ya, apa ya, nah, istilahnya, Mbaknya, menggunakan orang ketiga untuk Mhm, memperkuat, perilaku manipulatifnya itu tadi. Misal, kalau di kasus yang itu tuh, eee, semakin ke sini diketahui bahwa diduga diduga ya, diduga bahwa ibu atau orang tua itu ikut berperan gitu mhm. dalam kejadian ini gitu ya, Dok, ya. Nah, sebenarnya teknik manipulatif sendiri itu apakah bukan teknik, sebenarnya bisakah orang manipulator itu dia menggunakan orang lain untuk memperkuat perilaku manipulatifnya, Dok? Gimana, Dok? Bisa banget ya, apalagi, itu tadi ya, kalau kita ngomongin masalah kesenjangan sosial misalnya gitu Mhm, ya, mhm, di masyarakat kita ini kan sudah mungkin secara ekonomi, middle low ya, kemudian ada kekurangan secara fisik sehingga sulit mencari pekerjaan, sehingga kadang-kadang kekurangan itu akan dipakai oleh suatu warga atau kelompok istilahnya ya, mhm, mhm, untuk mendapatkan, penghasilan misalnya seperti itu. Pernah nggak menemukan misalnya nih, pengemis atau, ya mhm, ya, saya pernah lihat sendiri soalnya ya mhm, mhm, keluar dari gang itu jalan biasa, setelah mhm, di mhm. jalan raya berubah itu ya cara berjalan kan gitu. Langsung langsung berbeda ya, Iya, jadi ketika nyebrang itu jalannya biasa, setelah nyebrang kembali lagi. jadi sedikit pincang. Lah seperti itu ya, jadi bisa juga sih dengan bantuan orang lain. Jadi Mmm, kadang-kadang jadi suatu pembenaran terhadap orang tersebut bahwa, "Ya mhm. kan aku kan nggak mampu, kalau nggak ada di sini gimana?" Gitu. Oke, oke, oke. Baik. Nah, Dok, terakhir nih, terakhir.
Kita udah 1 jam kah? Terakhir ya Dok ya, pertanyaan terakhir. Ada nggak sih atau ada saran apa sih untuk para orang tua? Bagaimana mereka memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya, Mhm. melatih anak-anak supaya tidak terbiasa menggunakan sisi manipulatif. Kalau tadi sisi manipulatif itu kan memang potensinya ada gitu ya Dok ya, di setiap orang gitu kah? Bisa 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 bisa. ada ya, cuman apakah itu akan berkembang menjadi sebuah Mhm, kepribadian mhm, atau itu akan berkembang menjadi personality atau tidak, itu tergantung dari proses belajarnya, mmm, kemudian pola asuh dan lain mhm, sebagainya itu ya, Dok. mhm, Nah, mhm, mungkin kita bisa memulai dari, lingkup terkecil kita, lingkup terkecil itu kan ya keluarga ya, mhm, artinya mhm, orang tua itu bagaimana, mereka memberikan pola asuh pada anaknya supaya tidak terbiasa menggunakan sisi manipulatif itu mhm. tadi, gimana? Lakukan komunikasi 2 arah ya, intinya anak yang, melakukan kebohongan untuk, mendapatkan kenyamanan atau penghindaran terhadap hukuman, itu kan memakai cara-cara ya, yang nggak bagus gitu Mhm ya. mhm. Kalau kita lakukan komunikasi 2 arah, eee, bisa terjalin gini, "Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kemudian apa alasannya?" Kan gitu. Mhm mhm. "Apa kesulitan kamu misalnya di sekolah, kok kamu tiba-tiba ternyata mama antar nggak ke sekolah, bolos, kamu keluar dari sekolahan," misalnya gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu dengan emosi atau marah sehingga anak itu ketika bercerita tidak merasa terancam gitu. Tapi tetap kan harus ada, konsekuensi atas tindakannya itu tetap harus jadi pembicaraan diskusi 2 arah itu tadi. Nah, menurutmu itu perbuatan yang baik apa tidak gitu? Kalau nggak bagus, jadi gimana ya kira-kira untuk selanjutnya? Ya saya Mmm. nggak boleh lagi misalkan gitu, oke saya nggak boleh lagi. Terus, untuk yang sekarang ini mama harus kasih hukuman apa nih ya sama kamu gitu. Jadi Mmm. biarkan anak itu, mengerti konsekuensi atas tindakannya dan bisa, apa ya, mengira-ngira aku pantes nih uang sakuku Ini dikurangi nih misalnya, ya udah aku nggak ini deh nggak dapet uang uang saku saku. misalnya seminggu ini. Nah itu oke, seminggu ini mama nggak kasih uang saku ya gitu misalkan. Jadi ini Mmm. kesepakatan bersama, jadi jangan sampai, satu arah seperti mungkin zaman dulu ya, kalau sekarang sih anak-anak nggak bisa digitukan ya. Jadi harus ada komunikasi 2 arah orang tua itu. Jadi ada rasa kenyamanan dan ada rasa mengerti. Jadi kenapa kok nggak boleh dimarahi melakukan itu? Kenapa kok tidak boleh melakukan kesalahan ini misalnya gitu. Itu harus ada alasannya. Kalau dulu kan pokoknya nggak boleh keluar maghrib-maghrib misalnya gitu ya. Nah Mhm. itu kan ternyata ada alasan misalkan sudah tambah gelap, takut jatuh dan sebagainya. Tapi kan anak ngertinya nggak tahu pokoknya maghrib nggak boleh keluar misalnya gitu ya, titik gitu ya. Mhm Jadi, mhm. harus ada alasannya gitu. Oke, baik Dok. Duh nggak terasa ya, kita udah menghabiskan waktu lama loh hari ini tadi itu ya. Baik Dok, Sobat Menur, tidak terasa ya, udah 1 jam kita menghabiskan waktu bersama dengan Dokter Sista. Saya rasa lain kali kita akan bisa kembali berdiskusi ya, berbincang dengan Senang Dokter sekali Sista. bisa hadir di sini. Iya, terima kasih banyak Dok atas waktu yang Oke, sudah diluangkan mhm, pagi hari ini. Semoga lain kali kita bisa kolaborasi lagi ya Dok. oke. Baik, terima kasih. Nah, Sobat Menor, jangan lupa ikuti terus kami di channel YouTube kami untuk mendapatkan informasi-informasi menarik atau diskusi-diskusi menarik, sharing ilmu menarik tentang kesehatan mental. Baik Sobat Menor, sampai jumpa di lain waktu bersama kami. Detak Detik, podcast Rumah Sakit Jiwa Menur. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.